السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki dan rasakan. Maka teruslah kita untuk berusaha mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ketaatan-ketaatan, dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah kepadanya, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya di akhirat nanti kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Karena pada dasarnya dunia ini adalah negeri tempat kita beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Jadi dunia ini negeri tempat kita beramal, sedangkan akhirat adalah negeri tempat kita dibalas atas setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang kita perbuat di dunia ini, baik pula yang akan kita tuai nanti di akhirat. Tapi kalau buruk yang kita lakukan di dunia ini, maka buruk pula yang akan kita dapati nanti di akhirat. Ya, kehidupan di dunia ini memang sementara, memang setumat sebentar. Tapi inilah ya fase hidup kita yang akan menjadi penentu bahagia atau sengsaranya kita pada dua fase alam berikutnya, itu alam barzakh, alam kubur, dan alamul akhirah. Nah, para jamaah yang bermuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Itu kita akan bahas lanjutan dari ibadah-ibadah batin, ya, ibadah-ibadah hati. Kita sudah bahas tentang al-mahabbah, itu rasa cinta. Kita sudah bahas tentang al-khauf, rasa takut. Kita sudah bahas tentang tawakal. Nah, sekarang kita akan membahas ya bentuk-bentuk ibadah batin, ibadah hati yang lain, yaitu ar-raja. Ya, ar-raja itu artinya rasa harap. Di sini beliau mengatakan ta'rifur raja
definisi raja syara'an, secara syara' adalah tam'ul 'abdi fi fadlillah wa rahmatihi wa karamihi wa maghfiratihi. Raja itu adalah harapan seorang hamba, keinginan seorang hamba untuk mendapatkan karunia Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wa maghfirati, dan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna raja. Ya, jadi ketika kita berharap kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya, ya, mengharapkan karunia-Nya. Nah, ini dinamakan dengan raja. Kemudian ar-raja'u ibadatun. Raja ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang agung. Raja'ul 'abdi rabbahu jalla wa 'ala ibadatun min ajlil ibadati wa asyrafiha. Jadi seorang hamba yang berharap kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk ibadah yang mulia, yang agung yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa huwa ruknun min arkanil ibadah. Bahkan raja ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah. Dulu sudah kita sampaikan, rukun ibadah itu ada 3. Itu al-mahabbah, rasa cinta, kemudian al-khauf, rasa takut, kemudian ar-raja, rasa harap. Maka raja ini salah satu dari rukun-rukun ibadah. Makanya kita dengan ibadah-ibadah kita itu kan kita mengharapkan mengharapkan karunia dari Allah. Dengan ibadah kita itu kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka dengan ibadah kita itu kita mengharapkan bisa meraih kenikmatan di surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Maka raja adalah salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah. Fayajibu ikhlasu lillahi ta'ala. Maka semestinya bagi seseorang untuk memurnikan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Terkhusus pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikannya. Ya, itu tidak boleh kemudian mengharapkan sesuatu yang hanya Allah bisa memberikannya kemudian kita harapkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Artinya sungguhnya orang-orang yang beriman lantas mereka pun berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan, orang-orang yang raja, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ar-raja'u thalathatu anwa'in. Nah, ini untuk kita sama-sama ketahui, raja itu, rasa harap itu terbagi menjadi 3. Ya. Pertama adalah raja'ullah ta'ala, wa huwa ma'a fi'l al-asbab al-mu'addiyah ila tahqiqihi walau thalathatu suwar. Jadi bentuk raja yang pertama, dan ini yang kita diperintahkan dengannya, yang kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kepada Allah. Ini bentuk raja yang pertama. Ya, raja, harapan yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan melakukan sebab-sebabnya. Dan ini ada 3 gambaran kata beliau. Pertama, raja'u thawabillahi ta'ala mimman ya'malu bi ta'atillah. Ya, gambaran pertama adalah seperti seseorang yang mengharapkan
dengan amal ketaatan, dengan amal soleh yang dia lakukan, itu dia mengharapkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sesuatu yang diperintahkan, ya, dengan kita beribadah kita mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, raja'ut ta'ib minadz dzamb, maghfiratullahi wa rahmatah. Jadi harapan orang yang bertaubat agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, ya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya selalu ada dalam hati kita itu, ya, harapan agar semua dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa itu. Makanya kita jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu Maha mengampuni segala dosa. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas maksudnya apa? Sudah banyak melakukan dosa itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Artinya selalu berharap kepada Allah, selalu berharap ampunan Allah, jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni segala dosa. Orang beriman begitu. Ya, tentunya diimbangi dengan rasa takut. Karena kalau cuma harap-harap saja, nanti bisa-bisa meremehkan dosa. Ya, ada orang maksiat terus, dia bilang, Pak, berhenti maksiat. Dia bilang, kan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, nggak apa-apalah saya berdosa. Ya, benar, memang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, betul, jujur. Tapi ketahui juga, Allah Subhanahu wa ta'ala azabnya itu maha pedih, sangat pedih. Ya, jadi diimbangi antara rasa takut dengan rasa harap. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim." Kabari hamba-hambaku bahwasanya aku itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kabarkan juga mereka, azab itu sangatlah pedih. Begitu. Ya, jadi bentuk harapan yang kedua adalah seorang hamba harus terus mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi selain dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dia selalu terus mengharapkan ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini contoh dalam sebuah hadis disebutkan, ya, hadis yang lumayan panjang, kisah seseorang yang sudah membunuh 99, ya, 99 sudah dibunuh. Maka kemudian dia ini ingin bertaubat. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Datanglah dia kepada seorang ahli ibadah, tapi dia bukan ulama, cuma rajin ibadah tok. Maka si ahli maksiat ini mengatakan apa? Ya, dia bilang, saya ini ingin taubat. Kata dia, dosamu apa? Yang saya sudah membunuh 99 orang. Maka kata si ahli ibadah ini, terlalu besar dosamu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni. Ya, artinya nggak ada taubat bagimu, terlalu besar dosa. Maka oleh orang ini apa dilakukan? Digenepin 100, dibunuh ahli ibadah. Jadinya 100 yang dia bunuh. Ya. Kemudian setelah sekian lama dia ingin bertaubat lagi. Datanglah dia kepada seorang alim, seorang ulama. Dia katakan,
"Wahai Syekh, saya ini ingin bertaubat. Dosamu apa?" Kata dia, "Saya sudah membunuh 100 orang." Maka kata Syekh ini, "Ya, selama hari kiamat belum datang, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama nyawa belum sampai kerongkongan, pintu taubat tetap terbuka bagimu." Ya, dengan syarat engkau melaksanakan syarat-syarat dari taubat itu. Maka dia pun kemudian bertaubat dan dia jujur dalam taubatnya. Maka oleh Syekh ini dikatakan, ya, kalau kamu sudah taubat, pindah engkau. Jangan menetap di kampungmu itu, karena kampung itu penuh dengan maksiat. Engkau pindah ke kampung ini karena di sana ada orang-orang soleh, engkau bergaul dengan mereka. Maka orang ini pun betul, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun berjalan menuju kampung yang di sana orang-orang soleh. Di tengah jalan meninggal dia. Meninggal. Maka malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut. Malaikat azab bilang, "Ini bagianku." Dia sudah membunuh 100 orang. Malaikat rahmat bilang, "Oh, ini bagianku, dia sudah taubat." Maka turunlah malaikat yang lainnya sebagai penengah. Maka disuruh untuk mengukur mana yang terdekat, itu yang berhak. Ternyata ketika diukur jaraknya, apakah dari kampungnya yang kampung maksiat itu atau kampung tujuannya itu kampung taat, orang-orang di sana orang taat, ternyata lebih dekat kepada kampung orang-orang taat. Maka dia pun menjadi bagian dari malaikat rahmat. Artinya, ya para jamaah yang memuliakan, ini semua menunjukkan kepada kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah kita putus asa. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni segala dosa. Ya, selama nyawa kita belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari sebelah barat, pintu taubat tetap terbuka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubat hamba-hamba-Nya. Ya. Senang sekali Allah dengan taubat hamba-hambanya. Maka di sini yang kedua, ya, bentuk dari ar-raja adalah raja'ut taib minadz-dzambi maghfiratallah wa rahmatahu. Harapan, ya, orang yang bertaubat supaya mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Ya. Bahkan terkadang, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Makanya jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, terus kita mengharapkan ampunan, rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian bentuk harapan yang ketiga adalah raja'u 'ata'illahi ta'ala wa karamihi wa wasi'i rizqihi mimman yas'a fi asbabir rizqi. Itu harapan seseorang tatkala mencari rizki, ya, dia berharap karunia Allah, dia mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan rizki dari Allah karena dia tahu Allah itu maha luas rizkinya. Maka dia pun, ya, selalu menggantungkan rizkinya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki. Nah, ini juga, ya, dianjurkan bagi kita. Maka ini akan memotivasi kita, memberikan semangat kita untuk mencari maisha, mencari penghidupan kita, ya, untuk keluarga kita. Ya, gagal mungkin dalam usaha ini, bisa usaha yang lain. Ya, pada akhirnya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar pada kita. Allah akan mudahkan segala-galanya bagi kita. Terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mencari rezeki, begitu. Ya, ini bentuk harapan yang ketiga. Jadi berulangi, ya, bentuk-bentuk harapan kepada Allah pertama apa? Mengharapkan pahala dari Allah tatkala kita melakukan amal soleh. Yang kedua, mengharapkan
ampunan, rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat kepadanya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ketiga, kita berharap rizki Allah, mengharapkan karunia Allah, ya, mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan usaha untuk mencari penghidupan kita di dunia ini. Nah, kalau ini ada pada diri kita, insyaallah kita akan menjadi orang yang semangat untuk mencari akhirat, begitu pula mencari dunia kita. Ya. Dan ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, baik untuk dunia, begitu pula untuk akhirat kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia melakukan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini perintah agar kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ya, mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yang mendirikan salat, yang mereka berinfak dari apa yang diberikan kepada mereka dari rezeki, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharapkan dengan itu semua keuntungan yang tidak akan pernah merugi. Itu pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berharap itu semua kepada Allah. Apalagi kalau kita dalam kondisi sedang tertimpa musibah, ya, apalagi kalau sedang penyakitnya sedang berat-beratnya. Di sana kita diperintahkan untuk lebih memperkuat lagi sisi roja ini kepada Allah. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit parah, ya, yang mengantarkannya pada kematiannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Bagaimana kondisimu?" Maka kata sahabat ini, "Inni la arjullah wa akhafu dhunubi." Kata dia, "Wahai Nabi SAW, aku ini berharap kebaikan-kebaikan kepada Allah, yang mengharapkan ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat yang sama," kata dia, "aku pun takut akan dosa-dosaku." Maka apa ajar Nabi SAW kepada sahabat ini? Sesungguhnya, kata Nabi SAW, tidaklah dua hal ini, itu rasa harap dan rasa takut, ada pada seseorang seperti kondisimu ini, di dalam kondisi sakit parah, engkau tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa yang kau harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan kepadamu dari apa yang kau takuti. Ya, jadi ulangi kata Nabi SAW, tidaklah kedua hal ini ada pada seseorang dalam kondisi lagi sakit parah, itu rasa harap kepada Allah dan rasa takut, melainkan Allah akan berikan kepada dia apa yang diharapkan, itu dari ampunannya, dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, dari pahala-pahalanya. Wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan berikan dia keamanan dari apa yang dia takuti. Nah, ini keutamaan seorang selalu berharap, ya, selalu menggantungkan rojanya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, ya, bukan kepada manusia.
dalam kehidupan kita di dunia ini, hendaknya kita selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah SAW bersabda, beliau mewasiatkan seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ausini wa aujiz, wahai Nabi SAW, berikan aku wasiat dan ringkaskan untukku. Kata Nabi SAW, idza qumta ila shalah fasalli salatan wadi'in. Aku wasiatkan kepadamu, kalau engkau hendak salat, salatlah. Salatlah itu salat terakhir bagimu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tatakallam bi kalimatin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan engkau mengucapkan kata-kata yang menjadikan engkau menyesal di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, dan ini pembahasan kita, kata Nabi SAW, wa ajmi'il ya'sa bima fi aidin nas. Dan hendaknya engkau memutuskan harapanmu kepada apa yang ada di tangan manusia. Artinya apa? Hendaknya engkau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusanmu, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Maka kalau ini kita lakukan, kita akan menjadi orang yang mulia di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, banyak orang-orang yang terhinakan di dunia ini gara-gara dia banyak menggantung harapannya kepada manusia. Ditambah lagi minta-minta sama manusia, ya, sehingga dia sering dikecewakan karena berharap sama makhluk, sehingga dia sering dihinakan gara-gara sering minta kepada makhluk. Beda kalau harapannya dia tujukan hanya kepada Allah. Beda kalau keluh kesahnya dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, karena dia enggak bergantung pada manusia. Begitu pula dia akan mulia di hadapan Allah, karena Allah Azza wa Jalla, semakin kita menggantungkan harapan kepadanya, semakin kita sering-sering minta kepadanya, kita akan semakin dicintai olehnya, semakin mulia di sisinya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Ya, siapa yang tidak pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepada dia. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau manusia kita sering minta, kita akan dihinakan, kita akan diremehkan oleh manusia. Nah, seperti itu. Ya, maka gantungkan harapan kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberikan segala-galanya. Ya, Maha mampu atas segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jenis raja yang kedua adalah ar-raja'ul kadzib. Raja yang bohong. Ya, raja yang ramput. Kayak apa seperti ini? Wa huwa raja biduni amal. Itu orang yang berharap tapi tidak diiringi dengan usaha. Ya. Raja'u syakhsi al-mutamadi fi dhunub wal ma'asi an yarhamahullah ma'a israri khatayah wa yusamma tamanni. Contohnya kata beliau di sini, seorang yang terus-menerus melakukan dosa, pada saat yang sama dia mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maksudnya dia sudah diingetin, ya diingetin, Pak, Mas, berhenti dari dosa. Dia bilang, kan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, pintu taubat Allah selalu terbuka. Selama nyawa saya belum sampai kerongkongan, enggak apa-apalah saya maksiat aja terus. Ya,
Ada mereka mengatakan, oh hidup di dunia ini cuma sekali, nikmati, kerjakan dosa itu, nikmati. Udah itu kemudian dia mengharapkan surga. Nah ini namanya rojak yang bohong kayak gitu. Ya, dalam perkara akhirat. Makanya dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz alladhi yatamanna 'ala Allah al-aman atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar, orang yang jenius dari umatku adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri, selalu berbenah diri, terus memperbaiki dirinya, dan dia terus beramal untuk kehidupannya setelah mati. Itu orang yang pintar dari umatku, kata Nabi SAW, yang selalu berbenah diri, introspeksi diri, yang hari esoknya lebih baik daripada yang sebelumnya, dan dia terus beramal untuk akhirat. Ini orang yang pintar, jar Nabi SAW. Sedangkan orang yang pandir, ya, orang yang lemah dari umatku adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa, diingetin kadang maunya meninggalkan dosa itu, udah itu dia mengharapkan harapan-harapan kepada Allah. Ya, seperti yang tadi itu namanya rojaul kadzib. Harapan yang bohong. Harusnya kalau seseorang mengharapkan surganya Allah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, ketika dia diingetin untuk berhenti dari dosa, harusnya dia berusaha berhenti, walaupun mungkin nanti bisa balik lagi. Ya, walaupun mungkin bisa begitu, tapi ada usaha dari dia untuk berhenti dari dosa-dosa itu. Ini namanya harapan yang jujur. Ya, tapi kalau nggak ada usahanya, cuman harapan toh, itu namanya bukan roja, itu namanya tamanni. Ya, jadi seperti sabda Nabi SAW tadi, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Jadi orang yang lemah, orang yang mandir, orang yang bodoh dari umatku, kata Nabi SAW, adalah orang yang terus memperturuti hawa nafsunya. Apa yang disiki hawa nafsunya untuk maksiat itu terus dia lakukan. Ya, pada saat yang sama dia berharap ini, berharap itu, berharap surga, berharap ini. Ya nggak bisa. Harusnya Anda punya usaha mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, kasih Allah, berusaha berhenti dari dosa. Baru itu beneran roja Anda itu, beneran harapan Anda itu. Kalau enggak, itu namanya bukan roja, itu namanya tamanni. Ya, begitu pula dalam perkara dunia. Nah, ini mirip dengan tawakal kemarin yang kita sudah bahas. Ya, ada orang cuma berharap ingin diberikan rezeki yang melimpah, tapi dianya kada berusaha, cuman nganggur aja, cuman harapan tok. Itu namanya bukan roja, itu cuman tamanni namanya, cuman hanya angan-angan tok yang tidak disertai dengan usaha. Ya, jadi ini berlaku dalam urusan dunia, begitu pula dalam urusan akhirat. Jadi roja itu, supaya dikatakan roja yang bujur-bujur roja, yang jujur, harus disertai dengan usaha, begitu. Ya. Nah, di sini berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-farqu bainar raja' wat tamanni. Apa beda antara roja dengan tamanni? Kalau roja itu harapan yang disertai dengan usaha tadi. Sedangkan tamanni cuma angan-angan tok tanpa usaha. Apa bedanya? Kata beliau, anna tamanni yakunu ma'al kasal. Kalau angan-angan itu disertai dengan bermalas-malasan.
Ya, dia ingin dapat rezeki, dianya malas-malasan, hanya berpangku tangan, tidak ada usaha. Itu namanya tamanni. Wala yasluk bi sahibi tariqal jiddi wal ijtihad, dan dia tidak menempuh jalan sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang diharapkan. Warraja yakunu ma'a badlil judi wa husni tawakkul. Sedangkan roja itu, harapan yang benar itu disertai dengan kesungguhan, disertai dengan usaha, bahkan disertai dengan pengorbanan dan tawakal yang benar. Fal awwal kahali man yatamanna an yakuna lahu ardun yabdura wa ya'khudh zar'a, wa tsani kahali man yashqu ardan wa yaflu wa yabdurha. Maka yang pertama, orang yang tamanni tadi itu seperti orang yang berangan-angan punya sawah, kemudian dia punya penghasilan dari sekian angan-angan kok. Sedangkan yang kedua, yang roja beneran itu, dia berusaha langsung, dia praktikin, dia nanam, dia bercocok tanam di sawahnya. Ini namanya roja. Kalau yang pertama cuma berangan-angan, itu namanya tamanni. Ya. Maka kemudian kata Ibnul Qayyim, walihada ajma'al arifun ala anna ar-raja' la yasih illa ma'al amal. Oleh karena itu, ya, para ulama sepakat bahwasanya roja itu tidak dikatakan bujur-bujur roja, tidak dikatakan roja yang sebenarnya, kecuali apabila disertai dengan amal usaha. Begitu. Nah, jadi itulah dia definisi dari ar-raja al-kadzib, ya, harapan yang bohong. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu mungkin yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan roja ini pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.